apakah boleh kita bayar fidyah sekaligus 1 bulan? Nah, ini kata para ulama, kalau bicara boleh dan tidak, boleh diperkenankan selama orang itu divonis tidak mungkin puasa. Tapi yang terbaik adalah akan lebih bagus kalau fidyah itu diberikan secara berkala setiap harinya dari waktu-waktu Ramadannya. Apa manfaatnya? Kata para ulama ada 2. Yang pertama, supaya terus melahirkan rasa kenikmatan dalam ibadah. Coba Anda bayangkan, kalau misalnya sesuatu dirapel sekaligus, bukankah keesokan harinya tidak ada perasaan kita untuk memberikan amal soleh? Tapi kalau sekarang kita berbagi, begitu orang diberikan, tiba-tiba orang itu berkata, "Ya Allah Pak, terima kasih Ibu, mudah-mudahan Bapak disembuhkan penyakitnya, mudah-mudahan dimasukkan ke surga, mudah-mudahan disehatkan keluarganya." Maka perasaan itu memberikan kesan tersendiri pada jiwa. Besoknya kita berikan lagi, orang yang berbeda, dia mendoakan lagi. Dikata para ulama, pemberian bertahap itu cenderung melahirkan amal soleh yang baru yang bisa menguatkan kepada jiwa. Dan yang kedua, kata para ulama, akan lebih baik diberikan secara bertahap, karena boleh jadi berlakunya fidyah itu sesuai dengan kadar puasa yang belum tentu orang itu bisa menunaikannya selama sebulan. Bagaimana kalau hari ke-12 misalnya sesuai ajalnya dia wafat, hari ke-13 kemudian misalnya dia wafat, sehingga supaya tidak membebani keluarga yang di rumahnya, cukup dikeluarkan setiap harinya supaya sesuai dengan kadar kebutuhan pengganti puasanya. Bolehnya Ustaz, kalau seandainya kita bayar fidyah, boleh nggak dengan uang? Baik. Ganti dengan uang. Baik. Di sini hampir bersepakat para ulama mengacu pada Quran surah kedua ayat 184. Karena bahasa ayatnya menggunakan kata makanan, Bu. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang divonis tidak mampu puasa karena keterbatasan fisiknya, maka berikan makanan pada orang miskin. Hampir semua ulama sepakat untuk memberikan fidyah ini akan lebih baik dengan menggunakan bentuk makanan dibandingkan dengan uang atau sejenisnya. Jadi kalau kita kemudian berikan uangnya, khawatirnya uang itu tidak menjadi makanan. Ada yang jadi pulsa, ya. Pak Ustadz lapar gak ada masalah daripada kehilangan pulsa, ya. Ada yang kemudian diberikan rokok, Pak, itu yang bahaya. Bagaimana Ustadz, apakah perokok akan masuk surga? Ya silakan ke surga, nanti ngambil apinya di neraka ini. Baik, jadi akan lebih baik menggunakan makanan, berikan sesuai porsinya, belikan dulu oleh ibu, bisa dalam bentuk makanan jadi, itu lebih baik, atau dalam bentuk sembako untuk makanannya.